Ada yang bertanya di kolom komentar tentang apakah kita harus menyombongkan diri di bisnis MLM. Kami pikir ini juga belum pernah dibahas atau mungkin jarang dibahas. Karena topiknya cukup kontroversial, kami ingin kerjasamanya dari Anda. Kami tidak ada niat buruk ataupun menjatuhkan atau menjelekkan seseorang. Jadi mohon tolong jangan disalahartikan. Jadi pertanyaannya adalah apakah di bisnis MLM kita perlu menyombongkan diri kita, harta kita yang telah kita raih dari bisnis ini? Jawabannya adalah tentu tidak. Di video kali ini kita akan membahas dua tipe leader glamor dan tipe leader kalem. Siapa yang salah dan siapa yang benar? Halo teman-teman, salam kenal. Saya Raja Daryanani, seorang trainer bisnis untuk wilayah Asia Pasifik dan juga seorang dengan peringkat tahapan kehormatan di salah satu perusahaan MLM internasional. Apa yang saya bahas di sini adalah pengalaman saya telah menjalankan bisnis ini selama beberapa tahun terakhir, pengalaman saya baca berbagai buku, pengalaman saya menghadiri puluhan, ratusan seminar, pengalaman saya yang sudah bertemu dengan puluhan jika bukan ratusan leader dari seluruh dunia. Apakah kita perlu menyombongkan diri atau hasil yang kita sudah dapatkan dari bisnis ini? Jawabannya no. Sombong adalah kata yang negatif. Anda tidak akan mendapatkan hal yang positif dari bibit yang negatif. Sehebat-hebatnya Anda, seluar biasanya Anda, anggap Anda sekarang sudah memiliki penghasilan dari bisnis MLM 10 juta per bulan. Anda akan bertemu dengan orang yang mendapatkan 100 juta. Anda sudah punya 100, Anda akan bertemu dengan orang yang sudah mendapatkan miliar. Ada di atas langit itu ada langit. Jadi buat apa kita sombong? Tapi saya mengerti pertanyaannya mungkin bukan makna sombong dalam sombong, ya. Jadi mungkin pertanyaannya adalah apakah kita sebagai pelaku bisnis MLM perlu menunjukkan hasil atau prestasi kita yang kita sudah dapatkan dari bisnis ini? Jawabannya sebetulnya ya dan tidak. Semuanya tergantung dengan Anda. Apa yang saya maksud dengan ya dan tidak? Saya akan menjelaskan dengan lebih rinci. Bisnis MLM pada dasarnya adalah sebuah bisnis. Tujuan dari semua bisnis adalah meningkatkan penjualan, meningkatkan omset supaya kita mendapatkan penghasilan yang lebih. Itu dasar dari semua bisnis. Saya nggak tahu adanya bisnis yang tujuannya ingin rugi. Pasti semua bisnis tujuannya ingin mendapatkan keuntungan dengan cara meningkatkan penjualan. Itu dasarnya semua bisnis. Dan bisnis MLM adalah sebuah bisnis. Jadi kerja kita juga sama. Kerja kita tujuannya adalah meningkatkan omset, meningkatkan penjualan supaya kita mendapatkan keuntungan yang lebih. Itu tujuan akhir kita di bisnis MLM. Jadi itu dulu ya, dasarnya adalah ini adalah sebuah bisnis. Bisnis MLM adalah sebuah bisnis. Dan aturan emas di bisnis MLM adalah ini adalah bisnis Anda sendiri. Jadi sebetulnya Anda berhak menentukan apakah Anda ingin mempromosi dengan cara A atau Anda ingin promosi dengan cara B. Itu adalah hak Anda. Kita ambil contoh seperti ini. Jika Anda menjalankan bisnis ini dan selama 6 bulan Anda bisa melunasi hutang, setelah 6 bulan melunasi hutang Anda jalankan lagi, Anda bisa beli motor dan dalam tempo 1 tahun Anda bisa memiliki mobil. Misalnya, Anda mengalami hal tersebut dalam kehidupan Anda. Apakah salah untuk menceritakan hal tersebut kepada lingkungan sekitar, kepada prospek Anda, kepada kenalan Anda untuk memotivasi mereka untuk lebih semangat dan menjalankan bisnisnya? Saya rasa nggak ada salahnya, malah bahkan bisa dijadikan sebuah alat bantu untuk mempromosikan bisnis Anda karena Anda sudah mengalami hal tersebut. Apa yang Anda ceritakan adalah hal yang terjadi dengan Anda. Anda cerita jujur apa adanya. So it's fine, it's okay aja, nggak ada masalah. Tapi apakah harus selalu mempromosikan hasil? Nggak juga. Sebagai ilustrasi, sebagai contoh, kami akan menceritakan tentang kisah dua leader. Dua leader yang memiliki dua gaya yang bertolak belakang. Satu leader glamor, satu leader kalem. Kita mulai dari leader glamor terlebih dahulu. Leader glamor ini sudah posisinya sangat tinggi sekali. Beliau sudah dikenal di Indonesia, bahkan di berbagai negara, memiliki prestasi yang luar biasa sekali. Memiliki mobil mewah yang bahkan bisa membuat showroom mobil mewah pun iri. Jadi koleksi mobil mewahnya banyak banget. Punya rumah mewah di mana-mana. Beliau mempromosi dengan cara yang beliau suka, yaitu beliau merasa bahwa beliau tipenya berapi-api, memotivasi orang dengan menunjukkan hasil yang bisa diberikan oleh bisnis ini. Apakah beliau salah? Beliau sama sekali tidak salah. Karena beliau memang jujur apa adanya, mendapatkan semua hal tersebut
dari bisnis ini. Jadi there is nothing wrong. Tidak ada salahnya jika beliau melakukan seperti itu. Saya sendiri sudah bertemu dengan beliau berkali-kali dan setiap kali bertemu dengan beliau selalu semangatnya jadi panas. Kayaknya ini bisnis luar biasa banget. Setiap kali beliau ngomong di panggung, beliau memotivasi orang itu puluhan ribu orang, ratusan ribu orang. Luar biasa sekali. Selalu memotivasi dalam dan luar negeri. Beliau sudah berbicara dan beliau sangat dihargai, sangat dihormati. Tapi saya nggak bisa menyangkal dengan gaya seperti itu, beliau akan menarik banyak haters. Bakal banyak orang yang tidak suka dengan gaya seperti itu. Bakal banyak orang, atau mungkin sudah terjadi banyak orang yang merasa beliau sombong. Karena dengan cara seperti itu seolah-olah beliau menyombongkan hasil yang sudah didapatkan. Tapi sebenarnya yang beliau lakukan hanya menceritakan bahwa ini hasilnya loh. Kalau Anda menjalankan bisnis ini bersama kita, bersama kami, ini yang Anda juga bisa dapatkan. Jadi tujuannya cuma seperti itu, bukan ada tujuan menyombongkan diri. Kayaknya nggak ada leader yang gayanya seperti itu. Kalau ada leader yang gayanya menyombongkan diri dengan tujuan gua orang paling hebat satu dunia, yaitu benar-benar salah ya, nggak ada manfaatnya kalau gayanya cuma seperti itu. Sekarang kalau Anda tidak cocok dengan gaya seperti itu, Anda bisa lihat contoh kedua. Contoh kedua adalah seorang leader juga dari perusahaan yang sangat besar juga. Posisi beliau juga salah satu yang pucuk, founder leader di bisnis MLM tersebut. Orangnya sangat kalem sekali, kalemnya kalem parah. Anda kalau bertemu dengan beliau tidak akan menyadari bahwa di bawah jaringan beliau itu ada jutaan jika bukan puluhan juta distributor di seluruh dunia. Beliau adalah salah satu peringkat tertinggi di Asia Pasifik, bahkan mungkin di seluruh dunia. Beliau peringkatnya tinggi banget, sangat dihormati dan sangat dihargai di seluruh dunia. Beliau ngisi acara seminar itu di berbagai negara. Gayanya super kalem, kalemnya parah. Kalau beliau bicara, beliau jarang sekali atau bahkan mungkin hampir tidak pernah. Saya tidak pernah mengingat beliau sebagai orang yang memotivasi dengan menunjukkan bahwa ini loh hasil dari bisnis ini. Beliau selalu memotivasi orang dengan cara edifikasi upline, edifikasi pertemuan. Di posisi beliau salah satu pucuk di bisnis MLM-nya, kerja beliau masih cuman edifikasi upline, edifikasi pertemuan. Setiap kali saya bertemu dengan beliau, pulang-pulang juga saya pusing kepala karena cara kerja yang beliau jalankan itu sangat bertolak belakang dengan pola pikir saya bahwa kalau bisnis MLM harus gembar-gembor gitu, menunjukkan hasil. Tapi beliau bertolak belakang sekali. Si leader kalem ini memiliki harta yang gila banget. Kalau diadu dengan para pengusaha besar pun, saya yakin akan sangat iri dengan bisnis yang beliau miliki. Penghasilannya luar biasa. Terus muncul pertanyaannya, apakah bisa memotivasi orang dengan cara seperti itu tanpa harus menggembar-gembor, tanpa harus menunjukkan hasil? Toh leader yang satu ini telah menunjukkan, si leader yang kalem ini telah menunjukkan bahwa tanpa harus menyombongkan diri, tanpa harus memamerkan harta, beliau bisa menjadi salah satu leader terbesar di Indonesia hari ini. Jadi kalau boleh saya simpulkan, ini dasarnya bisnis ini adalah bisnis Anda. Anda tidak perlu minder, Anda tidak perlu rasa stres ataupun pusing pada saat Anda memiliki upline yang beda gaya. Kalau hari ini Anda gayanya kalem, ya udah, it's okay. Anda kerjakan saja bisnis ini sesuai dengan feel Anda. Ini adalah bisnis Anda. Kalau Anda gayanya kalem, tidak suka mempromosikan hasil Anda atau menunjukkan, wah saya dapat duit 5 juta nih bonus bulan lalu, saya dapat bonus 10 juta, saya udah bisa beli mobil, saya udah bisa beli motor. Kalau Anda bukan tipe yang seperti itu, ya tidak perlu dilakukan seperti itu. Anda kerjakan saja edifikasi pertemuan, edifikasi upline, kerja yang banyak, cukup, it's okay. Hasil Anda kan Anda yang tahu. Tapi kalau sebaliknya, Anda tipenya yang glamor, Anda pengen nunjukin hasil, Anda pengen beli handphone terbaru, Anda pengen beli motor terbaru, pengen beli mobil terbaru, Anda merasa puas dengan cara seperti itu, Anda merasakan personal satisfaction, Anda merasa kepuasan pribadi dengan cara seperti itu, lakukan. Jadi Anda tidak perlu pusing pada saat upline Anda memiliki gaya yang berbeda. Kalau upline Anda gayanya kalem, Anda gayanya glamor, ya Anda jadi glamor, upline Anda jadi kalem, it's okay. Dan sebaliknya, kalau Anda gayanya glamor,
Anda gayanya kalem dan upline Anda gayanya glamor, Anda juga tidak perlu frustasi. Yang penting Anda melakukan jumlahnya dengan besar. Karena mau glamor, mau kalem, dua-duanya tetap bisa menghasilkan. Dua-duanya bisa besar. Yang penting adalah Anda be yourself. Anda perlu menjadi versi terbaik dari diri Anda. Anda perlu lebih banyak hadir ke pertemuan. Anda perlu lebih banyak baca buku. Anda perlu lebih banyak konsultasi dengan upline. Anda perlu lebih banyak presentasi ke orang. Nanti bakal ada momen-momennya Anda merasa bahwa oh kayaknya ini sekarang saya butuh jadi glamor sedikit. Kalaupun Anda tipenya kalem. Dan bahkan kalau tipe Anda glamor, Anda mungkin akan bertemu dengan momen-momen di mana oh kayaknya sekarang saya harus agak kaleman sedikit. Anda akan menemukan balance yang tepat. Mana yang benar, dua-duanya benar. Nggak ada yang salah. Yang salah adalah jika Anda tidak melakukan apapun. Anda tidak bekerja, Anda tidak presentasi, Anda tidak follow up, Anda tidak jual produk, Anda tidak melakukan kebiasaan-kebiasaan yang seharusnya Anda lakukan untuk mengembangkan bisnis Anda. Nah itu salah. Wah videonya jadi panjang juga ya. Jadi sebetulnya ini saya ingin klarifikasi karena banyak orang yang kerjanya diam, duduk, nggak ngapa-ngapain tapi nunjuk jari, malah jadi komentator. Malah mengatakan si itu nyok sombong, si itu nggak kerja, nggak ada hasilnya. Belum tentu. Anda nggak tahu di belakangnya kondisinya seperti apa. Pada saat Anda mengerjakan bisnis ini secara serius, Anda mengerjakan bisnis ini secara besar, Anda akan mendapatkan hasil yang besar. Anda tidak usah khawatir tentang gaya Anda. Gayanya pengen gimana nih Anda? Selama Anda tidak sombong, sah, aman, monggo, lakukan. Yuk kita daripada bicara panjang lebar tentang hal yang sebetulnya nggak begitu penting juga, kita fokus saja ke kerja kita. Fokus ke jumlah, baru kita mikirin nanti hasilnya mau diapain. Fokus ke jumlah, fokus ke pengembangan diri Anda pribadi, Anda akan mendapatkan hasil yang lebih besar. Anda mau mempromosikan hasilnya, Anda mau jadi tipe glamor atau mau jadi tipe kalem, Anda harus terima hasil dulu. Anda perlu terima hasil yang besar dulu. Untuk mendapatkan hasil yang besar, jumlahnya harus besar. Jadi daripada mikirin yang aneh-aneh, kita fokus pada jumlah yang besar terlebih dahulu. Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda bisa berikan di kolom komentar. Atau Anda merasa ada topik atau apapun yang pengen dibahas, pengen dijelaskan, Anda bisa berikan dalam kolom komentar. Kami akan berusaha untuk membalasnya secepatnya. Semoga video ini bermanfaat dan Anda bisa klik di sebelah sini untuk belajar bagaimana Anda bisa memotivasi tim Anda. Anda bisa klik di sini untuk belajar bagaimana Anda bisa memotivasi diri Anda sendiri. Saya Raja Darenani dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye-bye.